Halo, salam kenal, salam sehat kembali untuk sahabat Regista. Kembali lagi, sudah hampir 2 tahun ya, kita tidak bersua. Hari ini kami kembali dengan tema intoleransi dan prapaskah. Nah, di sini sudah hadir bersama kami narasumber kita, Romo Pastor Paroki Regina Pacis. Romo bisa memperkenalkan diri ke pendengar kita. Baik, terima kasih ya teman-teman. Saya Romo Franciscus Pascalis. Lengkapnya itu Franciscus Pascalis Mean Mainu. Biasa dipanggil Romo Franky, dan saya bertugas di Paroki Regina Pacis, Belitung. Ya, terima kasih Romo. Saya ulangi, tema hari ini kita wawancara narasumber kita tentang toleransi dan prapaskah. Nah, hari ini ada rekan saya. Saya Selita Wijaya dari SD Regina Pacis Tanjung Pandan, dan saya kelas 5. Oke, dan saya sendiri, saya Christianus Victor Agomage. Saya guru di SD Regina Pacis kelas 5. Oke, kita ada beberapa pertanyaan, Romo ya. Boleh, silakan. Pertanyaannya tidak sulit-sulit. Harapannya bisa membantu kami untuk memberi pemahaman tentang intoleransi dan juga makna toleransi, juga makna prapaskah bagi kita dan juga bagi pendengar kita, pendengar Regista. Ya, saya ada satu pertanyaan dulu yang pertama ya. Boleh, ya, silakan. Pertanyaan. Yang pertama, kami ingin tahu mana sih pendapat Romo soal toleransi dengan beragamnya agama yang ada di Belitung saat ini. Mungkin Romo bisa memberikan sedikit pandangan tentang toleransi. Ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang pertama ya. Sejauh yang kita pahami bersama bahwa toleransi itu merupakan sebuah keharusan karena kita tinggal di tempat di mana banyak budaya, kita tinggal di tempat di mana banyak agama, maka toleransi adalah sebuah keharusan. Oke, toleransi sebuah keharusan. Ya. Jadi kalau kita ngomong tentang toleransi, berarti di sana ada dialog, ada keterbukaan hati untuk saling duduk bersama, saling mendengar, bukan untuk saling mempersalahkan, tetapi supaya kita dalam perbedaan, dalam keberagaman itu kita bisa berjalan bersama menuju sebuah tujuan. Kalau kita bicara dalam konteks negara kita, negara Republik Indonesia, maka tujuan yang mau kita capai bersama itu adalah persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia, juga di dalam termasuk juga bagaimana kita yang berbeda agama di sila yang pertama didorong supaya tidak terjadi adanya pertikaian, konflik, tetapi hidup dalam kebersamaan dan persaudaraan. Oke, baik Romo, terima kasih. Jadi toleransi suatu keharusan dan kita perlu ada dialog di sana ya. Ya, terima kasih Romo. Kemudian sebagai gereja Katolik ini, bagaimana gereja Katolik yang ada di Belitung memelihara toleransi itu gitu? Mungkin bisa diceritakan. Ya. Sebelum saya masuk dalam konteks kita yang ada di Belitung, mungkin kita lihat dulu ke sumbernya.
sumbernya itu mungkin saya mengajak kita semua untuk kembali kepada gereja Ritus Roma, gereja Latin yang kita tahu ada di Vatikan. Sejauh setelah Konsili Vatikan yang kedua, kita mulai terbuka, dan itulah yang harus dihidupi oleh seluruh umat Katolik, secara khusus kita yang ada di Belitung. Jadi yang namanya orang Katolik, ya, untuk menghidupi toleransi itu, tadi di pertama kita sudah bilang itu adalah sebuah keharusan, ya. Dan di paroki kita di Regina Pacis Belitung, sejauh yang saya amati, untuk umat Katolik itu tingkat toleransinya itu sangat tinggi. Ini tampak dalam pergaulan sehari-hari di tengah masyarakat, maupun mungkin di lembaga-lembaga yang mungkin sifatnya Katolik, atau mungkin juga relasi-relasi dalam keluarga. Saya ambil sebuah contoh yang sederhana. Ada beberapa umat kita yang adalah Katolik, tetapi dia mempekerjakan atau yang menjadi asisten rumah tangga di sana itu adalah saudara-saudari kita yang beragama Islam. Untuk saya ini adalah sebuah hal yang positif, di mana yang Katolik mau menerima saudaranya yang beragama Islam, sementara bagi yang Islam juga mau bekerja, mau terlibat, bahkan keterlibatan itu tampaknya seperti tidak ada sekat-sekat lagi. Membaur itu yang saya lihat. Kurang lebih yang mungkin itu 1-2 contoh yang biasa saya sampaikan. Baik, terima kasih. Tadi sudah mulai masuk sedikit tentang ajaran gereja, ya, tentang bagaimana bertoleransi. Kami pengen tahu lagi sih, setelah Konsili Vatikan kedua itu kan ada nih muncul sebuah aggiornamento, ya. Bisa dikatakan ini adalah tonggak baru gereja Katolik dalam menjalin hubungan dengan agama atau budaya yang berbeda dengan lebih besar. Ya. Jadi kami mungkin minta bantuan Romo menjelaskan sedikit aggiornamento yang kaya dan luas ini agar menjadi dasar pijakan bagi kami para guru mungkin di sekolah, bagaimana membangun dialog dengan anak-anak kami yang beragam, lalu relasi kami di masyarakat. Mungkin Romo bisa memberi pemahaman sedikit tentang itu. Ya. Sebelum Konsili Vatikan kedua, ada sebuah semboyan yang cukup kuat dan itu mempengaruhi gereja hampir cukup lama itu, yakni ada sebuah istilah yang terkenal dengan extra ecclesiam universalis, yang berarti di luar gereja tidak ada keselamatan. Klaim dari gereja ini itu mempengaruhi juga hampir semua umat, ya. Dan gereja itu melihat bahwa keselamatan itu hanya ditemukan dalam gereja Katolik, sementara di luar gereja Katolik itu tidak ada keselamatan. Nah, dalam refleksi gereja, ya, gereja kemudian mengadakan Konsili Vatikan kedua, ya. Karena kenapa diadakan Konsili Vatikan kedua? Karena gereja merenungkan bahwa dia harus berubah. Dia harus memperbaharui diri sesuai dengan tuntutan zaman. Dia tidak boleh tinggal dalam pemikiran-pemikiran dia yang mungkin terkesan sempit. Maka dia membuka diri kepada dunia. Itulah sebabnya ada sebuah istilah yang kita kenal dengan aggiornamento. Ya. Artinya membuat menjadi update.
gereja mengupdate diri. Iya. Iya. Lalu atau membuat menjadi hari gitu. Nah, maka tindakan simbolis yang dibuat pada waktu pembukaan Konsili Vatikan kedua adalah seluruh jendela dibuka semua supaya angin segar dari dunia luar itu dia boleh masuk ke dalam gereja. Disitulah gereja mulai memperbaharui. Gereja yang awalnya itu sangat struktural, ya, piramid, kemudian diubah dari yang sifatnya struktural, piramid, kemudian dari sifatnya yang sangat tertutup itu, kemudian harus dibalikkan dengan ciri gereja yang lebih sifatnya komunal, gereja yang sifatnya lebih komunio. Struktur hierarkis itu harus dibalik. Dengan semboyan aggiornamento tadi, lalu gereja mulai memperbaharui ini secara perlahan-lahan, mulai seluruh ajaran-ajaran gereja itu dilihat kembali dalam terang sabda Tuhan. Dimulai dengan liturgi suci, ya, dan ada beberapa lagi bagian-bagian lagi, tapi khusus tentang kembali ke ajaran yang di luar gereja tidak ada keselamatan tadi. Gereja mulai melihat bahwa tidak, rupanya di luar gereja itu ada keselamatan, dan itu ditemukan dalam agama-agama yang lain, gereja-gereja di luar gereja Katolik, dan ditemukan juga dalam budaya-budaya yang lain. Oleh karena itu, semboyan ekstra eklesia Mundas Salus tidak dipakai lagi. Lahirlah beberapa dokumen-dokumen penting yang menjadi refleksi seluruh umat Kristiani. Misalnya, dokumen tentang Nostra Aetate, ya, sebuah dokumen yang dilahirkan dalam Konsili Vatikan yang kedua, di mana isi dari dokumen itu secara umum mengajak supaya gereja harus berdialog dengan agama-agama yang lain. Gereja harus melihat bahwa di luar gereja Katolik, di agama-agama yang lain ada keselamatan itu. Gereja mengakui agama yang lain, mengakui kehadiran agama-agama yang lain, dan melihat bahwa dulu yang satu-satunya keselamatan dalam gereja Katolik itu sekarang tidak lagi. Lahir juga dokumen dalam Konsili Vatikan yang kedua itu adalah dokumen Unitatis Redingratio, ya, hubungan gereja dengan gereja-gereja non Katolik, bahwa sama dengan hal yang di atas tadi, di gereja-gereja Kristen yang lain di luar gereja Katolik juga ada keselamatan. Didorong oleh dua dokumen penting yang menjadi tonggak awal bagaimana kita berdialog dengan gereja-gereja dan agama-agama yang lain. Kemudian lahirlah juga beberapa dokumen-dokumen penting dalam gereja. Yang terakhir, kalau saya tidak salah ya, nanti mungkin dikoreksi, tahun 2019 yang lalu, ya, itu Bapak Suci Paulus Fransiskus menandatangani persetujuan dialog kerjasama dengan imam besar di Uni Emirat Arab, yang lahirlah dokumen perdamaian untuk umat manusia menuju persaudaraan sejati. Demikian juga dokumen-dokumen lokal kita, gereja keuskupan, ya, ini dokumen lokal kita ya, ini ya, menjadi gereja partisipatif. Dokumen ini di dalamnya juga menegaskan bahwa Gereja Katolik Uskupan Pangkal Pinang yang adalah merupakan bagian dari Gereja Katolik Roma, mau tidak mau harus membangun hubungan yang baik, harus membangun persaudaraan yang baik, harus membangun relasi yang baik dengan agama-agama yang lain, dengan gereja-gereja yang lain, dengan budaya-budaya yang lain, sembari mengakui bahwa di sana terdapat begitu banyak kekayaan dan semuanya itu punya tujuan yang sama,
damai yang sejati dengan umat manusia. Mungkin kurang lebih begitu. Ya, oke, terima kasih. Saya pengen tanya juga, apakah ada saran buat kami nih soal bagaimana berrelasi di sekolah dan masyarakat, perihal dengan berkaitan dengan gereja yang sangat terbuka. Apakah ada saran buat kami biar mungkin lebih membangun relasi juga dengan agama-agama lain di dalam diri murid-murid kami, orang murid di sekolah gitu. Mungkin ada saran buat kami. Baik, saya kira satu hal yang positif ya, yang kemudian gereja kita, khususnya gereja Keuskupan Pangkal Pinang, menangkap peluang tentang adanya bagaimana dialog, bagaimana toleransi itu dibangun dengan kehadiran lembaga pendidikan. Dengan kehadiran lembaga pendidikan kita lihat sendiri, ya, banyak murid kita yang mungkin bukan dari gereja Katolik, Iya. banyak murid kita yang bukan dari agama Kristen. Ada juga yang dari Buddha, Hindu, Islam, dan agama-agama yang lain. Demikian juga guru-gurunya. Ya, itu artinya bahwa gereja membuka diri, menerima siapapun sejauh mereka datang dengan tujuan yang baik, tujuan yang mulia. Disitulah sebenarnya dialog itu penting untuk keterbukaan menuju sebuah persaudaraan yang lebih baik. Oleh karena itu, kehadiran teman-teman guru-guru di Regina Pacis, ya, baik dari TK, kelompok bermain, SD maupun SMP, itu dia harus berjalan dengan satu format yang sama, yakni mau membuka diri terhadap keberagaman itu, mau membuka diri terhadap perbedaan, mau membuka diri terhadap agama-agama yang lain, gereja-gereja yang lain, budaya-budaya yang lain, dan berdialog dengan mereka. Pola pendekatan yang dipakai itu adalah bahwa kita yang kemudian membuat pendekatan itu. Jangan kita tunggu kemudian orang datang lalu mencari kita. Kita yang harus turun, ya. Kita harus terus untuk kemudian kita mendekati mereka semua itu dengan pendekatan bukan kita mau supaya mereka mau sekolah di sekolah kita, tetapi membangun dialog yang natural. Karena kalau dialog yang natural itu kemudian buahnya itu akan kelihatan ketika mungkin orang tua memberi anaknya sekolah di sana, walaupun dia bukan Katolik. Karena itu saya sangat mengharapkan supaya Bapak Ibu guru, pegawai, karyawan-karyawati semua harus terus membuka diri berdialog dengan budaya, agama, dan gereja-gereja yang lain. Jangan merasa alergi untuk bicara tentang keberagaman. Keberagaman itu sebuah keniscayaan, ya, sebuah yang artinya sudah diberi dari sananya begitu. Dan kita yang hidup dalam keberagaman itu harus berjuang supaya dengan keberagaman itu kita membangun sebuah hubungan. Oke, kita lanjut lagi. Baik Romo ya, kita lanjut lagi. Tadi sudah banyak menjelaskan atau membantu kami bagaimana berdialog dengan orang tua, para murid kami di sekolah, bagaimana kami harus sadar untuk membangun dialog yang natural, biar relasi dengan orang tua, murid tetap terjalin, biar sekolah kita juga tetap berdiri. Ya. Terima kasih Romo. Setelah itu, saya mau menanggapi sedikit itu ya. Ya, silakan. Jadi saya secara pribadi sebenarnya saya senang dengan para orang tua, khususnya ya tentu yang ada di TK, kelompok bermain, SD dan SMP Regina ya. Saya senang dan bangga kepada para orang tua karena sampai dengan hari ini masih memilih Regina Pacis sekolah untuk proses pembinaan pendidikan masa depan anak-anaknya. Orang tua dalam hal ini saya acungi 2 jempol ya, acungi 2 jempol karena di tengah banyak persaingan sekolah-sekolah ya, tapi hati orang tua itu kemudian masih terpikat dengan Regina Pacis. Dan saya harap generasi-generasi ke depannya ya tetap mencintai Regina Pacis, TK, lanjut ke
dari kelompok bermain TK, SD, baru ke SMP, sehingga keberlangsungan sekolah kita ini tetap berjalan. Begitu. Baik, makasih respon baik. Ya, Selina punya pertanyaan untuk Romo? Ya, Ya, saya silakan. juga memiliki beberapa pertanyaan untuk Romo. Oke. Boleh Selina. Nah, Silakan. Pertanyaan pertama, menurut pendapat Romo, apa penyebab intoleransi umat beragama? ya. Tadi di awal, di bagian awal tadi kita sudah bicara tentang bagaimana dialog, di mana tujuannya itu adalah supaya persaudaraan yang lebih sejati, ya. Tapi kenyataannya bahwa dalam perjalanan sejarah kita, baik itu di level internasional, di level nasional, banyak sekali terjadi tindakan-tindakan intoleran, artinya bertentangan dengan toleransi itu sendiri. Hal ini yang menjadi, menurut saya, ya, yang menjadi penyebab utama itu adalah sikap egois, entah itu dari kelompok tertentu, entah itu dari pribadi tertentu. Karena intoleran ini kan tidak hanya berhubungan dengan agama, dia masih berhubungan dengan hal-hal lain. Merasa bahwa budaya saya lebih unggul daripada budaya yang lain, kemudian menindas budaya yang lain. Sikap-sikap rasis itu kan sangat pengaruh, ya, untuk memecah belah. Sumbernya itu, penyebabnya itu ketika orang merasa diri dia lebih hebat, dia lebih unggul, dia lebih baik daripada agama, budaya, atau suku-suku yang lain. Dan ini akhirnya membuat orang merasa berontak. Disitulah kemudian terjadi konflik, sikap intoleran. Oke, baik. Terima kasih. Memang egois ini bahaya juga, Ya, memang. mempengaruhi dan mengakibatkan banyak masalah. Kembali lagi tadi soal, saya tertarik dengan buku ini gitu tadi. Oh ya, Jadi GP ini ya. mungkin kita melihat sedikit lah tentang buku ini untuk kami para guru. Siapa tahu membantu kami untuk membangun relasi dialog yang bagus juga dengan di sekolah. Ya, ya. Jadi saya pengen tahu bagaimana sih menjadi gereja partisipatif ini, kemudian kami sebagai guru Katolik memberikan contoh atau nilai yang baik dari buku ini untuk murid kami, untuk orang tua, para guru, rekan kerja kami di komunitas kerja kami. Mungkin bisa diberikan masukan atau pencerahan soal buku ini. Ya. Baik, Pak Victor dan Mas Sheryl, teman-teman semua, ini adalah buku pedoman pastoral Keuskupan Pangkal Pinang setelah Sinode kedua. Buku ini menjadi pedoman bagi semua umat Keuskupan Pangkal Pinang dan unit-unit kerja, termasuk Yayasan Pendidikan kita Tunas Karya. Nanti baru dari Tunas Karya menerjemahkan kembali, membahasakan ulang, tetapi bahasanya kembali itu dia tidak akan berlari dari pedoman umum kita ini, ya, menjadi gereja partisipatif. Ya, salah satu banyak hal yang dibicarakan di buku ini, ya, tentang dialog umat beragama tadi, tentang pendidikan, ada di sini juga, semuanya dibicarakan, ya. Nah, oleh karena itu diharapkan supaya semua unit-unit termasuk pendidikan, lebih khusus lagi kita yang ada di Belitung, di Regina Pacis, pastoral kita itu kalau seandainya dia lahir dari sini dan tidak lari jauh dari sini, maka yakinlah di tengah-tengah komunitas sekolah kita, baik itu guru, baik itu anak-anak, pertama dia akan bertumbuh menjadi orang yang beriman. Itulah bintang pertama yang kita sebut dengan berpusat kepada Kristus dari gereja partisipatif. Kalau guru-guru, pegawai, karyawan, karyawati, murid-murid semua hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus,
kalau diterjemahkan ke dalam buku MGP ini, maka di sana akan terjadi persaudaraan, komunionya itu begitu kuat. Konflik pasti ada, perpecahan itu pasti ada di setiap lembaga manapun, di rumah tangga manapun pasti ada konflik, tetapi tidak akan berlarut-larut karena semua kita itu didorong dengan satu semangat yang sama, komunio, persaudaraan, kekeluargaan. Itu bintang yang kedua. Lalu bintang yang ketiga yang diharapkan dari dokumen gereja partisipatif ini, bahwa gereja keluar ke tengah masyarakat. Dalam hal ini, karena tadi di awal dikatakan sekolah kita yayasan punya visi misi lahir dari buku ini juga, maka tugas yayasan, tugas unit karya Regina Pacis, TK, kelompok bermain, SD, SMP, harus membawa gereja ke tengah masyarakat. Itulah tugas, itulah misi, itulah dialog kita dengan masyarakat. Begitu ya? Baik, Romo, terima kasih pencerahan. Semoga kami para guru, anak-anak tetap memberikan yang terbaik, menjalin persaudaraan dengan keluarga, singkatnya komunio kami tetap terjaga. Terima kasih pencerahan. Selina, masih ada pertanyaan? Ya, Silakan. pertanyaan. Oke. Romo, Ya, Selina. saat ini kita memasuki masa prapaskah. Menurut Romo, apa makna dari masa prapaskah dan latar belakang adanya masa prapaskah dalam tradisi Katolik? Ya. Baik, Selina ya. Kelas 5 ya, Selina ya. Agama apa, Selina? Udah. Saya terima kasih karena kalian mewawancarai saya hari ini tentang prapaskah, tetapi oleh Selina yang beragama Buddha. Salah satu contoh dialog yang baik, ya, salah satu bentuk toleransi yang baik. Maka saya menjawab pertanyaan Selina ya. Jadi masa prapaskah itu sebuah masa sebelum umat Katolik merayakan Paskah. Ya, masa ini berlangsung selama 40 hari. Nah, selama masa 40 hari yang kita sebut dengan masa prapaskah, atau nanti teman-teman mungkin bisa mendengarnya juga dengan masa pantang, bisa juga dengan masa puasa, bisa juga menyebut dengan masa tobat. Ini sebenarnya maknanya sama semua. Masa di mana 40 hari ini umat Katolik mempersiapkan diri dengan baik untuk merayakan Paskah yang nanti akan dirayakan sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Makna dari masa prapaskah itu sendiri, pertama, umat Katolik karena dia menjadi persiapan untuk merayakan Paskah, maka dia harus mempersiapkan diri dengan baik, terutama baktinya. Kalau yang selama ini dia berdosa, 40 hari ini dia tahan diri dulu. Itu yang namanya bertobat. Maka masa prapaskah tadi saya sebut masa tobat juga. Ya kan? Dengan makna yang lain, kalau selama ini dia jauh dari Tuhan, maka selama 40 hari masa prapaskah ini dia mencoba untuk dekat dengan Tuhan, membaca kitab suci, merayakan sakramen-sakramen, teristimewa perayaan Ekaristi, doa-doa pribadi. Intinya tindakan atau kegiatan-kegiatan rohani yang membuat umat Katolik itu dekat dengan Tuhan. Kalau orang sudah dekat dengan Tuhan, itu dosa setan itu pasti jauh. Tetapi kalau jauh dari Tuhan, setan itu tidak dekat situ ya. Lalu masa prapaskah juga kita sebut dengan masa pantang dan puasa. Artinya bahwa di masa ini kita mengurangi kebiasaan-kebiasaan kita yang menjadi kebiasaan kita selama ini. Lalu kemudian kita kalau bisa berjuang untuk lebih membuka hati kita kepada orang-orang yang mungkin selama ini susah untuk makan. Itulah yang disebut dengan tindakan amal kasih, amal karya, tindakan karitatif, karya pastoral kita yang menunjukkan gereja itu dia tidak hanya sibuk dengan urusan-urusan liturgi, tetapi dia juga terlibat dalam
karya-karya kasih. Terima kasih atas jawabannya. Saya masih memiliki satu pertanyaan lagi. Silakan. Bagaimana peraturan puasa dan pasca keuskupan Pangkal Pinang untuk tahun 2024 ini? Dapatkah Bapak memaparkannya untuk kami secara garis besarnya? Baik, tadi saya sudah singgung Sherina ya, tadi di pertanyaan kamu sebelumnya itu saya sudah singgung bahwa apa yang harus dibuat dalam masa prapaskah itu. Dua hal tadi singgung itu pantang dan puasa. Ada aturan-aturannya. Pada waktu Rabu Abu, kita sudah dengarkan aturan pantang dan puasa Keuskupan Pangkal Pinang yang dikeluarkan oleh Bapak Uskup kita. Apa yang dimaksudkan dengan pantang dan puasa? Ini aturan-aturannya. Pertama, kita lihat tentang pantangnya. Pantang itu artinya mengurangi kebiasaan-kebiasaan kita yang mungkin selama ini menjadi kesukaan kita. Misalnya contoh ya, Pak Victor ini dia Katolik, dia mau pantang selama masa prapaskah ini, maka dia berusaha supaya dia mengurangi kebiasaan dia yang suka makan daging. Tapi ada aturan khusus lagi yang mengatakan bahwa puasa dan pantang wajib itu hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Kalau pas puasa itu makan kenyang cukup sekali, ya, sekali. Artinya bahwa dalam satu hari yang namanya kenyang itu cukup satu kali, jangan kenyang terus gitu. Sehingga dengan tindakan kita seperti itu, selama ini mungkin uang belanja kita satu hari mungkin 50.000, maka selama 40 hari masa prapaskah cukup 30.000. 20.000-nya kemana? 20.000-nya kita sumbangkan untuk saudara-saudara kita, orang-orang yang membutuhkan, yang kita sebut dengan APP, Aksi Puasa Pembangunan. Nah, begitu. Uang yang terkumpul ini kemudian akan dikirim ke Keuskupan, lalu ke KBI, lalu kemudian nanti sebagian lagi ke Vatikan, dan nanti akan dipakai untuk menolong saudara-saudara kita yang hidupnya susah. Itu dua. Ya, terima kasih Romo. Rumah kami juga ada APK juga di sekolah ya. Hari apa? Biasanya hari Jumat ya. Iya, Jumat ya. Ya. Jadi setiap hari Jumat kami anak-anak bawa sumbangan itu dari kita kumpulkan. Jadi, sudah menjadi kebiasaan juga di sekolah kita mengajarkan itu. Ya, saya beberapa tahun di sini saya selalu memperhatikan, melihat ya, bahwa TK, SD, SMP selalu ada kebiasaan untuk mengumpulkan aksi puasa pembangunan. Orang tua terima kasih ya, karena kalian mengingatkan anak-anak supaya dia mengurangi uang jajan dia untuk membantu seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Karena bagaimanapun juga orang tua yang memberi uang kepada anak-anak, dan setiap tahun lumayan artinya bahwa dengan itu sekolah kita Regina tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia berpikir untuk orang lain. Oke, terima kasih Om. Oke, teman-teman Regista, kami masih punya satu pertanyaan terakhir. Jadi mungkin ini sebagai kesimpulan ya, dari tadi kita sudah bicara soal toleransi, dialog, lalu masa prapaskah semua. Mungkin kalau mau bisa memberikan kesimpulan atau saran juga motivasi buat kami, terkhusus di masa prapaskah ini sebagai guru, pelayan di sekolah dan masyarakat, apa yang memang harus kami lakukan biar nampak bahwa kami ini orang beriman. Ya, silakan. Baik, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil ya. Dikatakan apa yang masuk ke dalam perut melalui mulut itu baik, ya baik. Yesus mencela tindakan yang justru keluar dari hati lewat mulut keluar. Artinya apa? Di masa prapaskah ini orang boleh mengatakan saya pantang ini,
saya pantang itu, saya puasa ini, tapi sikapnya sendiri tidak mencerminkan bahwa dia pantang dan puasa, percuma. Ya kan? Maka yang paling penting itu hatinya, ya hatinya. Saya mengutip juga apa yang dikatakan dalam kitab Perjanjian Lama, saya lupa mungkin di Mazmur, kitab Nabi Yesaya juga. Ya, dia mengatakan bahwa saya tidak menghendaki kurban bakaran dan kurban persembahan, tapi yang saya kehendaki adalah hati yang bertobat, hati yang renung redam yang bertobat, itulah yang berkenan. Maka masa Prapaskah untuk Bapak Ibu guru, teman-teman semua, mungkin menjadi kesempatan bagi kita semua untuk semacam rekoleksi singkat. Kalau tidak, kita bilang retret lah selama 40 hari ini, supaya kita melihat ke dalam diri kita apa kekurangan-kekurangan kita, apa kelemahan-kelemahan kita, dan itu membuat kita bangkit kembali setelah Paskah untuk menata sekolah kita, untuk menata lembaga pendidikan kita, sehingga murid tidak perlu kita cari, akan datang dari sendiri. Amin ya? Amin. Selina, puas dengan jawaban Romo? Menurut saya ya, saya lumayan puas dengan jawaban Romo. Juga sekali dijelaskan beberapanya. Jadi saya merasa sangat puas kali ini. Mantap Selina. Mantap. Alhamdulillah. Oke Romo, terima kasih untuk waktunya. Oke, Bu Guru. Terima kasih ya. Oke, selamat siang ya. Selamat siang. Oke, sahabat Retista, sekian wawancara kita dengan narasumber spesial kita, Pastor Paroki Regina Pacis. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di video dan wawancara mungkin atau cerita kita di lain waktu. Mantap.